Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Sibapa dan melihat video ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, kita langsung tonton videonya. Sebuah rumah sakit tua berdiri di pinggiran kota. Bangunannya tinggi, namun rapuh, cat dindingnya mengelopas, dan jendela-jendela kacanya pecah sebagian. Sudah lebih dari 10 tahun, rumah sakit itu ditutup setelah kebakaran misterius yang menelan puluhan korban. Namun setiap malam, beberapa warga sekitar mengaku melihat lampu di salah satu lantai berkedip-kedip, seolah-olah ada aktivitas yang masih berlangsung di dalamnya. Dan kabar itu terus menyebar, menumbuhkan rasa penasaran, bercampur takut di kalangan penduduk. Sebuah video amatir beredar di internet, direkam oleh seorang pemuda yang nekat masuk ke halaman rumah sakit. Di rekaman itu, terlihat samar cahaya putih dari balik jendela, seakan ada ruang operasi yang masih aktif. Lebih mengejutkan lagi, suara logam dan percikan listrik terdengar, seperti peralatan medis masih digunakan. Bayangan beberapa orang berseragam dokter terlihat bergerak cepat di dalam ruangan. Padahal semua tahu rumah sakit itu sudah tak berpenghuni. Warga sekitar menganggap video itu hanya rekayasa, namun sebagian lain yakin ada kebenaran mengerikan di baliknya. Mereka yang pernah lewat malam hari sering mendengar suara roda berangkar berderit di koridor. Ada pula yang mengaku mendengar teriakan samar-samar pasien dari arah bangunan. Beberapa sopir ojek online menolak melewati jalan depan rumah sakit setelah pukul 11 malam. Tempat itu pelan-pelan menjadi legenda gelap kota. Kisah tentang rumah sakit kosong ini menarik perhatian seorang mahasiswa bernama Bayu. Ia dikenal gemar mengeksplorasi tempat angker bersama kamera tuanya untuk mencari konten. Bagi Bayu, misteri selalu punya daya tarik yang sulit ditolak, apalagi rumor tentang dokter gaib yang masih bekerja setelah mati terasa terlalu gila untuk diabaikan. Ia pun berencana datang langsung untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Malam itu, langit mendung dan gerimis tipis turun membasahi jalan. Bayu melangkah ke arah rumah sakit dengan tas ransel berisi kamera, tripod, dan senter kecil. Jalanan sepi, hanya ada suara serangga malam yang bersahutan. Dari jauh, ia melihat bangunan besar itu menjulang. Gelap, tapi dengan satu jendela yang berpendar samar. Bayu merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Ketika mendekat ke pagar rumah sakit, ia merasakan hawa dingin yang berbeda dari udara malam biasanya. Seolah ada lapisan dingin yang menyelimuti tubuhnya dari ujung kaki hingga tengkuk. Bau menyengat seperti obat antiseptik lama tercium samar, membuatnya mual. Padahal tempat itu sudah bertahun-tahun ditutup. Bayu semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Ia menyalakan kameranya dan mulai merekam suasana luar bangunan. Lensa menangkap dinding yang penuh lumut, papan nama rumah sakit yang pudar, dan pintu depan yang tergembok berkarat. Namun, saat menggeser kamera ke arah jendela lantai 2, cahaya putih terang terlihat menyilaukan. Bayu tertegun, lalu memperbesar zoom kameranya. Di balik kaca, ia seperti melihat seseorang sedang mengenakan baju operasi. Bayu membeku, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau pantulan lampu dari luar. Tetapi semakin lama ia menatap, semakin jelas sosok itu tampak nyata. Sosok itu membungkuk seolah sedang melakukan operasi pada pasien yang tidak terlihat. Tangannya bergerak cepat, seakan memegang pisau bedah. Kamera Bayu merekam semuanya, meski tangan Bayu mulai bergetar menahan rasa takut. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu tiba-tiba lenyap begitu saja, meninggalkan ruangan kosong dengan dinding mengelupas. Cahaya yang terang berubah redup,
hampir padam sepenuhnya. Bayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum sempat menurunkan kameranya, cahaya kembali menyala. Kali ini lebih terang, seperti menantang dirinya untuk masuk lebih jauh. Dari arah dalam rumah sakit, terdengar suara roda brancar berderit pelan, semakin mendekat ke arah pintu utama. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri, namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia tahu langkah berikutnya adalah melewati pagar itu dan masuk ke dalam. Kamera tetap menyala, merekam setiap detik kejadian yang sulit dipercaya. Malam itu, perjalanan Bayu baru saja dimulai. Bayu berdiri beberapa saat di depan pagar berkarat itu, menimbang langkahnya. Ia menyalakan senter kecil, sinarnya menembus kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah sakit. Tanaman liar menjalar liar, menutupi jalan setapak menuju pintu utama. Reruntuhan atap dan pecahan kaca berserakan di tanah, menandakan betapa lamanya tempat itu terbengkalai. Namun, suasana sepi itu justru memberi kesan seolah bangunan sedang menunggu kedatangan seseorang. Bayu akhirnya menemukan celah di pagar yang cukup untuk dilewati. Dengan hati-hati, ia merunduk dan masuk ke area dalam. Udara di halaman terasa lebih pengap, seakan tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menyalakan kamera, memastikan setiap langkahnya terekam jelas. Denting jarum jam dari dalam ranselnya ikut terdengar samar dalam rekaman. Langkah Bayu menapaki lantai berlumut yang licin. Sesekali kakinya hampir tergelincir. Ia berhenti sejenak, menyorotkan senter ke arah pintu utama yang besar dan lapuk. Gemboknya sudah berkarat parah, namun entah mengapa pintu itu sedikit terbuka. Bayu menelan ludah, merasa seperti sedang memasuki jebakan yang telah lama menunggu korban berikutnya. Kamera menangkap bayangan tubuhnya yang bergoyang di tembok kusam. Begitu ia mendorong pintu itu, suara berderit keras menggetarkan ruang kosong. Aroma obat-obatan kadaluarsa semakin tajam menusuk hidung. Lorong panjang terbentang di hadapannya, dipenuhi pintu-pintu kamar yang sebagian terbuka. Plafon bocor meneteskan air ke lantai, menimbulkan suara ritmis yang memecah kesunyian. Bayu menyorotkan senter dan cahaya itu menari-nari di dinding yang penuh coretan misterius. Coretan itu berupa kata-kata tak jelas, sebagian tertulis dengan cat merah yang sudah pudar. Ada yang menyerupai angka, ada pula simbol aneh yang tak dikenalnya. Bayu merasakan hawa dingin semakin menusuk tulang. Ia tahu beberapa orang sering mencoret tempat angker demi sensasi, tapi simbol-simbol ini terlihat berbeda. Seakan ditulis oleh orang yang tahu sesuatu yang lebih gelap dari sekadar vandalisme. Bayu memutuskan melangkah lebih dalam, merekam setiap detail. Suara langkah kakinya bergema panjang, membuat ruangan yang kosong terdengar seolah hidup. Sesekali ia berhenti karena merasa ada bayangan bergerak di ujung lorong. Namun saat disorot, lorong itu kosong dan hanya menyisakan debu tebal yang beterbangan. Perasaan sedang diawasi semakin kuat menghantuinya. Ia membuka salah satu pintu kamar rawat yang dindingnya berlumuran noda hitam. Tempat tidur berkarat berdiri di tengah ruangan. Ikatan tali pasien masih menggantung di sisinya. Lampu gantung berayun pelan meski tidak ada angin yang berhembus. Bayu mendekat, merekam ranjang itu lebih detail. Saat kameranya bergerak, seolah ada bayangan lain yang terpantul sekilas di kaca jendela pecah. Bayu cepat berbalik, namun hanya mendapati ruang kosong. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tetap menahan diri untuk tidak kabur. Ia tahu rekamannya akan menjadi bukti penting bagi misteri ini. Senter diarahkan ke lantai, menyoroti bercak merah tua yang masih samar. Bayu bertanya-tanya,
Apakah itu darah lama yang sudah mengering? Semakin dalam ia melangkah, semakin banyak ruangan yang menyimpan jejak tragedi masa lalu. Ruang gawat darurat dengan meja operasi penuh karat, kursi tunggu plastik yang patah, dan papan informasi yang jatuh ke lantai. Semua terasa membeku dalam waktu, seperti museum kematian. Namun, di tengah kehancuran itu, Bayu menemukan sesuatu yang aneh. Salah satu pintu kamar bersinar samar, seperti ada cahaya dari dalam. Bayu mendekat perlahan, merasakan hawa semakin berat setiap langkahnya. Ia menaruh tripod di lorong untuk merekam dari jauh. Kamera menatap lurus ke arah pintu yang bercahaya itu. Bayu merasakan kakinya bergetar, namun rasa penasaran mendorongnya untuk terus maju. Malam itu, ia semakin terjerat dalam misteri rumah sakit kosong yang tidak seharusnya dihuni siapapun. Bayu berdiri di depan pintu bercahaya itu. Napasnya terasa semakin berat. Cahaya dari dalam ruangan tampak bukan berasal dari lampu biasa, melainkan seperti kilau dingin yang berdenyut perlahan. Senter di tangannya mendadak berkedip-kedip, lalu padam sama sekali. Hanya kamera yang masih menyala, menangkap setiap detik momen yang semakin tidak masuk akal. Bayu merasa seolah pintu itu memanggilnya untuk masuk. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kayu itu. Suara berderit terdengar panjang, lalu ruangan terbuka memperlihatkan sesuatu yang aneh. Sebuah meja operasi tua berdiri di tengah, namun cahaya putih berpendar tepat di atasnya. Kilau itu membentuk bayangan samar seseorang mengenakan jas dokter. Sosok itu membungkuk, seperti sedang mempersiapkan operasi. Bayu menahan napas, terkejut melihat ada benda-benda yang tampak melayang di udara. Pisau bedah, gunting, dan alat medis berputar pelan, seakan dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Kamera merekam semuanya. Suara berderak mesin lama ikut terdengar. Bayu merasa seperti sedang menyaksikan potongan waktu masa lalu yang hidup kembali. Ia berdiri terpaku, tubuhnya sulit digerakkan. Tiba-tiba, suara mesin monitor jantung terdengar jelas, meski tak ada alat di ruangan itu. Bunyi bip-bip ritmis mengisi telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Bayu memandang meja operasi, dan samar terlihat siluet pasien berbaring dengan selimut putih. Wajahnya tak terlihat, namun tubuh itu bergerak-gerak seolah sedang bernafas. Bayu bergidik, mencoba menahan rasa ingin muntah. Kilatan cahaya kamera membuat ruangan terlihat lebih nyata. Bayu melihat noda merah membasahi selimut putih itu. Semakin lama, semakin meluas. Sosok dokter samar mengangkat tangannya, lalu menunduk seperti sedang melakukan sayatan. Bayu menutup mulut, takut suara napasnya mengganggu. Namun, kamera menangkap detik demi detik kejadian yang tidak mungkin. Pintu di belakangnya tiba-tiba menutup keras, membuat Bayu tersentak. Ia menoleh cepat, tapi ruangan tetap kosong selain dirinya. Hanya meja operasi dan sosok samar itu yang masih sibuk bekerja. Bayu merasa terjebak, seolah ruangan ini tak lagi bagian dari dunia nyata. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, membuat kulitnya mati rasa. Cahaya di ruangan semakin terang, menyoroti wajah dokter samar itu. Bayu bisa melihat detail lebih jelas. Masker putih, mata cekung hitam, dan gerakan tangan yang cepat. Namun, ketika dokter itu menoleh sekilas ke arahnya, Bayu melihat wajah tanpa kulit, hanya otot merah yang terbuka. Tubuhnya membeku, kamera di tangannya hampir terlepas. Ia sadar kini sedang diperhatikan langsung oleh sesuatu yang bukan manusia. Samar terdengar bisikan di telinganya, suara seperti banyak orang berdesakan di dalam ruangan kecil itu. Mereka berbicara cepat dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti. Bayu mencoba memejamkan mata, namun suara itu justru semakin jelas.
Ia merasakan telinganya berdengung keras, membuat kepalanya pusing. Bayu merasa dirinya bisa pingsan kapan saja. Namun tiba-tiba, semua suara berhenti. Ruangan kembali sunyi, hanya suara tetesan air yang menetes dari plafon. Cahaya di atas meja operasi meredup, menyisakan bayangan gelap. Bayu menghela napas berat, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi sebelum ia sempat mundur, selimut putih di meja itu tiba-tiba terjatuh sendiri. Di bawah selimut tidak ada pasien, hanya ranjang berkarat kosong dengan noda darah lama menempel. Namun Bayu tahu ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya. Kamera di tangannya berkedip, merekam setiap detik teror yang nyata. Malam itu, ia resmi terjebak dalam permainan rumah sakit kosong yang penuh rahasia kelam. Bayu berdiri kaku di ruangan itu, mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Seluruh tubuhnya gemetar, namun rasa penasaran menahan langkah kakinya. Kamera masih merekam, meski baterainya mulai menipis. Suara statis samar terdengar dari mikrofon, seolah menangkap gelombang lain yang tidak bisa dijelaskan. Bayu sadar ia tidak sendirian di sini. Ia memutuskan keluar dari ruangan operasi itu, membuka pintu dengan tergesa. Lorong di luar tampak lebih panjang dari sebelumnya, seakan-akan bangunan telah berubah bentuk. Bayu melangkah hati-hati, menyorotkan senter yang berkedip-kedip. Setiap pintu kamar di sisi lorong terlihat terbuka sedikit, seperti ada yang menunggu untuk dipandanginya. Suara berbisik samar mengiringi setiap langkahnya. Bayu mencoba menenangkan diri dengan berbicara dalam hati, namun semakin ia berusaha, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Ada yang menangis lirih, ada yang tertawa pelan, dan ada pula yang merintih kesakitan. Suara itu bercampur, membentuk simfoni menyeramkan yang memenuhi kepalanya. Ia mempercepat langkah, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun lorong seakan tidak ada ujungnya. Di salah satu kamar, cahaya merah samar terlihat keluar dari balik pintu. Bayu berhenti, menyorotkan senter ke arah itu. Cahaya merah berdenyut seperti berasal dari mesin medis yang masih bekerja. Ia ragu sejenak, namun rasa penasaran kembali mendorongnya. Dengan langkah gemetar, ia mengintip ke dalam kamar tersebut. Di dalam terlihat ranjang pasien berjejer, semuanya kosong kecuali satu di tengah. Seorang pasien samar terbaring, tubuhnya penuh kabel dan selang infus. Monitor jantung di samping ranjang berbunyi bip-bip dengan ritme tak beraturan. Bayu tertegun karena alat itu tampak nyata dan berfungsi meski rumah sakit ini sudah mati. Ketika ia melangkah lebih dekat, tubuh pasien itu mendadak menghilang. Monitor jantung masih berbunyi, tetapi layar menampilkan garis datar panjang. Bunyi bip berubah menjadi dengungan panjang yang menusuk telinga. Bayu mundur beberapa langkah, lalu menabrak sesuatu yang dingin di belakangnya. Ia menoleh cepat, mendapati kursi roda tua berdiri sendiri. Kursi itu bergerak pelan ke arahnya, meski tak ada yang mendorong. Bayu segera keluar dari kamar, kembali ke lorong. Namun kali ini, ia melihat bayangan orang berlari cepat di ujung lorong. Bayangan itu bergerak menuju tangga darurat, lalu menghilang. Bayu mengejarnya dengan kamera masih merekam, meski napasnya tersengal. Ia merasa semakin dalam ia masuk, semakin banyak rahasia rumah sakit ini yang menampakkan diri. Tangga darurat penuh debu dan noda hitam, namun terdengar jelas langkah kaki dari lantai atas. Bayu mendaki perlahan, menahan gemetar yang semakin parah. Setiap anak tangga berderit seakan protes terhadap kehadirannya. Sesampainya di lantai 3, ia melihat pintu terbuka dengan cahaya biru dingin dari dalam. Bayu tahu sesuatu sedang menuntunnya ke sana. Ia masuk ke ruangan besar
yang tampak seperti aula operasi utama. Meja besar di tengah dipenuhi alat medis berkarat, sebagian masih berdarah. Di dinding, foto-foto dokter lama terpajang, namun wajah mereka rusak terbakar. Bayu mengangkat kamera, merekam setiap detail dengan tangan bergetar. Namun tiba-tiba, salah satu foto di dinding jatuh sendiri ke lantai. Bayu menunduk mengambilnya dan kaget saat melihat gambar wajah yang masih jelas. Itu adalah dokter dengan tatapan kosong, mengenakan masker, mirip sosok yang ia lihat sebelumnya. Di bawah foto, tertulis tahun kejadian kebakaran rumah sakit itu. Bayu menyadari sosok yang ia lihat bukan sekadar bayangan. Itu adalah dokter yang terbakar hidup-hidup. Dan entah mengapa, arwah itu masih melakukan operasi hingga malam ini. Bayu berdiri di tengah aula operasi lantai 3 dengan napas terengah. Cahaya biru dingin menyelimuti ruangan, memantul pada alat-alat medis berkarat yang tersusun rapi. Udara terasa berat, seolah penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kamera di tangannya merekam tanpa henti, meski layar sesekali dipenuhi gangguan statis. Bayu sadar bahwa inilah pusat dari semua kejadian aneh di rumah sakit itu. Lampu operasi tua di langit-langit tiba-tiba menyala sendiri. Cahaya tajam menyorot meja operasi di tengah ruangan. Di atas meja itu, perlahan muncul siluet tubuh manusia yang tertutup kain operasi. Bayu merasakan kakinya melemah saat melihat noda darah merembes dari bawah kain. Suara mesin, monitor jantung mulai terdengar, berdetak tidak stabil. Bayu mundur selangkah, namun pintu di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Suara itu bergema panjang di aula kosong. Seketika itu pula, pintu-pintu lain di sekeliling ruangan terbuka bersamaan. Dari balik pintu-pintu itu, muncul sosok-sosok dokter dan perawat dengan tubuh hangus dan wajah rusak. Mereka bergerak perlahan menuju meja operasi. Sosok dokter utama berdiri paling depan, mengenakan jas putih yang terbakar sebagian. Masker operasi menutupi wajahnya, namun mata hitam kosongnya terlihat jelas. Tangannya memegang pisau bedah yang berkilau di bawah lampu. Bayu merasakan hawa dingin menjalar dari lantai ke tubuhnya. Kamera menangkap sosok itu mendekat tanpa suara. Alat-alat medis di ruangan mulai bergerak sendiri. Pisau, gunting, dan penjepit melayang di udara, berputar mengelilingi meja operasi. Monitor jantung berbunyi semakin cepat, seolah pasien di atas meja sedang sekarat. Bayu ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa terkunci. Ia hanya bisa menatap saat kain operasi perlahan terangkat sendiri. Di bawah kain itu, tidak ada wajah yang jelas. Tubuh pasien tampak samar, seperti terbentuk dari kabut dan darah. Namun, bentuk tubuhnya perlahan berubah menyerupai Bayu sendiri. Bayu terkejut saat menyadari wajah itu semakin mirip dirinya. Detak jantungnya berpacu lebih cepat dari bunyi monitor. Para dokter gaib mulai bergerak serempak. Tangan-tangan hangus mereka menyiapkan alat operasi dengan gerakan terlatih. Sosok dokter utama mengangkat pisau bedah tinggi-tinggi. Cahaya lampu operasi semakin terang, membuat ruangan terasa panas meski hawa dingin menusuk. Kamera Bayu merekam detik-detik sebelum operasi dimulai. Bayu merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia terjatuh ke atas meja operasi tanpa mampu melawan. Tali-tali pengikat muncul dari sisi meja, mengikat tangan dan kakinya dengan kuat. Wajah dokter gaib itu semakin dekat, hampir menyentuh wajah Bayu. Bau daging terbakar dan antiseptik lama memenuhi hidungnya. Pisau bedah turun perlahan menuju dadanya. Bayu menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Tepat saat ujung pisau hampir menyentuh kulitnya, kamera di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Lensa kamera tetap mengarah ke meja operasi.
Gambar terakhir memperlihatkan sosok dokter itu menoleh ke arah kamera. Tatapan mata hitamnya seolah menembus layar, menatap siapapun yang akan menonton rekaman itu. Lampu operasi berkedip keras, lalu menyala terang untuk terakhir kalinya. Suara monitor jantung berubah menjadi dengungan panjang. Kamera terus merekam meski gambar mulai gelap. Di balik kegelapan itu, operasi gaib akhirnya dimulai. Bayu terbangun di lantai dingin rumah sakit. Tubuhnya masih gemetar setelah pingsan. Kamera di tangannya masih menyala, meski layar penuh gangguan statis. Ia mencoba berdiri, namun kakinya begitu berat, seolah ada yang menahannya. Saat menoleh, ia melihat bekas goresan panjang di lantai menuju pintu keluar. Bekas itu seperti diseret dengan paksa. Dengan sisa tenaga, ia mengikuti jejak itu, melewati lorong yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Bau obat-obatan basi bercampur dengan aroma daging terbakar memenuhi udara. Lampu-lampu di langit-langit menyala mati secara acak, seakan menyorot jalannya secara bergantian. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi dari balik pintu kamar. Bayu sadar ia sedang diantar keluar atau justru ke tempat lain. Sesampainya di ruang tunggu utama, ia mendapati kursi-kursi berdebu tersusun rapi. Namun di meja resepsionis ada map pasien yang terbuka sendiri. Ia mendekat dan membaca nama yang tertulis di lembar pertama, membuat tubuhnya kaku. Di situ jelas tertulis namanya sendiri, lengkap dengan catatan medis yang belum pernah ia jalani. Bahkan ada keterangan bahwa ia dijadwalkan untuk operasi malam ini. Bayu menjatuhkan map itu, napasnya tersengal. Ia mencoba berlari ke pintu utama, tapi pintu terkunci rapat, seolah tak pernah bisa dibuka lagi. Dari kejauhan, ia mendengar suara roda ranjang pasien berdecit pelan mendekat. Suara itu semakin lama semakin dekat, diiringi bunyi alat medis yang hidup kembali. Ia merasa seperti pasien yang sedang menunggu giliran. Ranjang dorong berhenti tepat di belakangnya, dan hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Bayu menoleh perlahan, hanya untuk melihat sosok dokter berjas putih yang wajahnya hitam hangus, namun masih mengenakan masker operasi. Tangannya memegang pisau bedah berkilat yang masih meneteskan darah segar. Sosok itu menunduk, seakan memastikan pasien sudah siap. Kamera Bayu merekam semuanya tanpa henti. Bayu menjerit dalam hati, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak meski pikirannya memerintahkan untuk kabur. Sosok dokter itu mulai mendekat, lalu menekan tubuhnya ke ranjang. Ruangan seketika dipenuhi cahaya lampu operasi yang menyala tanpa sumber. Bayu hanya bisa melihat pisau itu terangkat tinggi di atas wajahnya. Tiba-tiba, layar kamera menjadi hitam, seolah terputus. Namun, rekaman terakhir yang tertinggal menunjukkan tangan dokter bergerak cepat ke arah kamera. Setelah itu, hanya terdengar suara bip mesin monitor jantung tanpa gambar. Rekaman tersebut kemudian ditemukan oleh pihak berwenang saat menyelidiki hilangnya Bayu. Anehnya, tubuhnya tidak pernah ditemukan di rumah sakit itu. Kabar pun menyebar bahwa rekaman Bayu kini beredar di forum-forum misteri. Banyak yang mengaku melihat sosok dokter hitam muncul sekilas di balik kamera, menatap langsung ke penonton. Ada pula yang melapor mendengar suara mesin operasi dari dalam rumah masing-masing setelah menonton video itu. Beberapa penonton bahkan mengaku sakit tanpa sebab keesokan harinya. Rumah sakit kosong itu akhirnya dipagari lebih rapat oleh pihak berwenang. Namun pagar tidak menghentikan orang-orang penasaran yang ingin membuktikan kebenaran cerita. Sebagian berhasil keluar dengan wajah pucat dan trauma. Sebagian lain tak pernah kembali. Setiap kali ada yang hilang,
selalu ditemukan catatan medis baru di meja resepsionis dengan nama korban. Bayu hanyalah salah satu dari daftar panjang itu. Hingga kini, rumah sakit itu tetap berdiri sebagai monumen bisu dari tragedi lama. Lampu-lampu di dalamnya masih terlihat menyala, kadang-kadang meski listrik sudah lama diputus. Orang-orang yang lewat malam hari bersumpah mendengar suara operasi berlangsung dari lantai 3. Mereka percaya dokter yang terbakar itu masih mencari pasien baru untuk diselamatkan atau dikorbankan, dan siapapun yang masuk pasti akan menjadi bagian dari daftar panjang operasinya. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.